Pemirsa, berbicara tentang Kabupaten Sumeneb ini tak lepas dengan perpaduan antara budaya, religi, dan juga modernisasi. Kabupaten Sumeneb yang terletak di ujung timur Pulau Madura ini memiliki potensi kebudayaan yang sangat beragam. Lantas, bagaimana ya cara pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk melestarikan kebudayaan itu? Nantinya saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Bupati Kabupaten Sumeneb, Bapak Ahmad Fauzi. Untuk itu, ikuti perjalanan saya. Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di Keraton Sumeneb. Seperti janji saya sebelumnya bahwa saya akan ajak Anda untuk bertanya langsung kepada Bupati Kabupaten Sumeneb mengenai bagaimana sih cara mereka melestarikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dan di sini sudah bersama saya Pak Ahmad Fauzi, Bupati Kabupaten Sumeneb. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke Bapak, ini kita kan tahu ya Pak bahwa Kabupaten Sumeneb ini memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Gimana sih Pak cara Bapak sebagai pemimpin pemerintahan di sini melestarikannya? Jadi yang pertama adalah modal kuat kita itu komunitas ya. Jadi komunitas ini salah satu bagian dari yang berperan untuk melestarikan, menjaga, dan mencintai budaya. Nah, Kabupaten Sumeneb dengan pentaheliknya itu bersama-sama dengan seluruh komunitas budaya. Ya, dan hari ini pas nih kebetulan. Ya, nanti malam kita bisa menyaksikan Madura Culture Festival. Yang dimana Madura Culture Festival ini menampilkan beberapa seni budaya bukan hanya dari Kabupaten Sumeneb saja, tetapi dari 12 kabupaten. Ya, 4 kabupaten di Pulau Madura, ya, sisanya 8 kabupaten di Tapal Kuda, karena etnisnya Madura. Ini namanya Madura Culture Festival, tapi berlangsung di Kabupaten Sumeneb. Kenapa Bapak? Ya, karena kalau dari sisi faktor kesejarahan, ya, Sumeneb ini usianya udah tua. Ya, jadi Sumeneb karena memiliki faktor kesejarahan yang panjang, dari zaman pemerintahan Adipati Arya Raja, ya, Sumeneb salah satu kabupaten yang memiliki peran penting berdirinya yang namanya Kerajaan Majapahit. Maka setelah berdiri Kerajaan Majapahit, dengan berbagai kejadiannya, Kabupaten Sumeneb memiliki letak geografis bukan hanya di Pulau Madura, tetapi sampai ke Tapal Kuda. Nah, maka yang diambil adalah namanya Madura Culture Festival. Kita ajak beberapa kabupaten yang berada di Tapal Kuda untuk menampilkan seni dan budayanya di Kabupaten Sumeneb. Yang kebetulan ya memang Kabupaten Sumeneb memiliki 105 kalender event. Dan ini biasa dilaksanakan setiap tahun. Salah satunya yaitu kalender event yang namanya Madura Culture Festival. Ya, jadi temanya Ataretan Salanjenga. Artinya apa itu Pak? Ya, bersaudara selamanya. Kita ketahui bahwa Madura ini bukan hanya khas dalam kebudayaan saja, tapi modernitas yang ada di Madura ataupun Sumeneb ini juga ada begitu Pak? Ya, karena kita ini selalu mengikuti zaman. Ya. Ya, kalau hari ini kita kan berada di tempat yang heritage, Keraton Sumeneb. Ya. Iya betul. Ya, artinya segala sesuatu zaman demi zaman, ya, semuanya kita lakukan dan kita lestarikan sedemikian rupa. Termasuk modernisasi ya terkait hal seni dan budaya, kita juga mengikuti zaman. Ya. Tapi tidak pernah meninggalkan tidak pernah meninggalkan hal-hal yang sudah diwariskan oleh para pemimpin kita dulu berkaitan dengan seni dan budaya. Maka kolaborasinya kita lakukan. Gitu. Misalnya seni dan budaya tari-tarian yang di-mix dengan fashion show batik. Gitu. Fashion show batik menampilkan batik setiap kabupaten. Salah satu tujuan kalender event ini dibuat, salah satunya adalah memang tujuannya peningkatan UMKM. Khususnya yang berada di Sumeneb, agar UMKM kita bisa tumbuh. Nah itu salah satunya. Dengan kalender event ada kunjungan wisata, ada spending money, orang jalan-jalan bisa makan-makan dan sebagainya, yang tujuannya arahnya kepada pertumbuhan ekonomi. Ya, maka Kabupaten Sumeneb pertumbuhan ekonominya
cukup baik hari ini di tahun 2023 ya. Oh, iya. Apa namanya di angka 5,35. Kalau tahun 2024 nanti biasanya rilisnya itu akhir tahun 2024. Akhir tahun. Artinya kalender event ini juga memberikan sumbangsi efek karena tumbuhnya UMKM yang begitu besar. Iya. Ya, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi juga bisa naik. Oke Pak, berbicara tentang keterlibatan UMKM ini, kami juga sebelumnya sudah mewawancarai sejumlah pelaku usaha yang ada di sana dan berikut kami hadirkan bagaimana sih tanggapan mereka tentang pergelaran event Madura Culture Festival. Berikut kami hadirkan untuk Anda. Alhamdulillah untuk acara seperti ini saya berterima kasih sekali kepada Bapak Bupati Sumeneb. Untuk kedepannya Pak Bupati Sumeneb, semoga acara-acara seperti ini lebih meriah lagi untuk UMKM di seluruh Kabupaten Sumeneb, khususnya di menengah ke bawah. Alhamdulillah sudah dengan adanya acara-acara ini sudah meningkat untuk UMKM di Kabupaten Sumeneb. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bupati Sumeneb. Oke Bapak, tadi kita sudah sama-sama ya mendengarkan bagaimana tanggapan masyarakat. Berbicara tentang ini berkaitan dengan ekonomi yang ada di Kabupaten Sumeneb itu sendiri. Mungkin manfaat ekonomi dari pergelaran-pergelaran seperti ini bagaimana Bapak jika dilihat dari indeks? Indeksnya yang kita harapkan dengan pagelaran kalender event ini salah satunya mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Nah, pada saat pertumbuhan ekonomi yang meningkat, kita berharap juga nilai investasi yang meningkat juga. Nah, itu bisa terlihat dari angka terakhir kita. Jadi angka terakhir kita itu di angka 2,1 triliun. Dari 2,1 triliun, nah, di tahun 2023 ya datanya ya kan, kalau 2024 sedang berjalan. Itu mayoritas 95% itu sektor UMKM. Maka adanya gelaran kalender event selama 1 tahun penuh, itu membawa keberkahan bagi UMKM untuk mencoba keberuntungan berusaha. Dan itu tujuan pemerintah memang. Ya, sehingga wisatawan yang jumlahnya hari ini 1,4 juta di tahun 2023 ya. Nah, itu harapannya begitu datang ke Sumeneb mereka jalan-jalan, ya ngelihat event, ya ikut makan-makan, beli dan sebagainya, lalu mereka bisa pulang ya. Selain mereka juga menginap di Sumeneb. Nanti di tahun 2024 pasti akan terukur juga angka-angka dari indikator yang diharapkan oleh kita itu. Oke Bapak, dengan adanya pergelaran event ini tentu masyarakat di luar sana akan menghadirkan trust bagi mereka untuk datang berkunjung ke Sumeneb. Mungkin Bapak bisa kasih rekomendasi untuk masyarakat di luar sana, apa saja sih pariwisata-pariwisata yang perlu untuk didatangi di Sumeneb ini Pak? Ya, jadi Kabupaten Sumeneb ini kabupaten yang letaknya di ujung paling timur Pulau Madura. Jadi orang kalau ke Sumeneb itu pasti punya tujuan. Ya, karena kalau tidak punya tujuan, ya, maka mereka akan bingung. Nah, tujuan mereka sudah kita siapkan. Ya. Salah satunya adalah potensi destinasi wisata yang kita miliki. Jadi kalau orang suka wisata kesehatan, ada Pulau Oksigen, Pulau Giliang. Ya, Pulau Giliang, di mana Pulau Giliang ini salah satu pulau yang memiliki kadar oksigen tertinggi di dunia. Jadi orang kalau ingin sehat harus ke Giliang karena di sana usianya panjang-panjang semua. Nah itu salah satunya. Habis ke Giliang bisa ke Gililaba, ya, Pulau Gililaba. Kalau orang yang suka diving, snorkeling, ya, nah itu bisa ke Gililaba dan Giliang. Kalau suka wahana permainan misalnya, ya bisa ke Pantai Sembilan. Nah itu beberapa destinasi wisata di pulau yang kita miliki dengan beberapa destinasi wisata yang lain yang tidak bisa saya ceritakan di sini, panjang sekali. Ini pun juga keraton bagian dari destinasi wisata untuk bisa didatangi oleh wisatawan. Oke, terima kasih Pak Fauzi untuk obrolan singkat kita pada siang hari ini. Pemirsa, itulah obrolan saya bersama dengan Bupati Kabupaten Sumeneb, Bapak Ahmad Fauzi. Semoga obrolan singkat kita pada siang hari ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Nadila Saleh, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.